Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi mata kuliah entrepreneurship atau kewirausahaan dengan tema motivasi dalam kewirausahaan. Bismillah, langsung saja. Pertama adalah hakikat dan konsep dasar motivasi berwirausaha. Pertama adalah pengertian motivasi berwirausaha. Motivasi adalah pengertian motivasi. Motivasi adalah dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Nah, dalam konteks wirausaha, motivasi berarti dorongan untuk menciptakan usaha, menghadapi risiko, dan mencapai kesuksesan melalui kreativitas dan kerja keras. Jadi motivasi itu menjadi bahan bakar utama yang menggerakkan wirausahawan untuk bertahan dan berkembang meskipun menghadapi tantangan. Kemudian yang kedua, hakikat motivasi berwirausaha, ya. Pertama, itu bersumber dari dalam diri atau internal. Itu seperti keinginan merdeka, passion, dan semangat berkarya. Kemudian diperkuat oleh faktor luar atau eksternal, ya, seperti peluang pasar, dorongan keluarga, lingkungan bisnis, dan kebutuhan hidup. Jadi hakikatnya motivasi berwirausaha adalah usaha untuk menciptakan nilai atau value creation bagi diri sendiri dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, tujuan motivasi dalam berwirausaha, itu pertama menumbuhkan keberanian mengambil risiko dan menghadapi ketidakpastian. Yang kedua, mendorong inovasi dan kreativitas dalam menemukan solusi bisnis. Dan yang ketiga, menumbuhkan ketekunan dan pantang menyerah dalam proses pembangunan usaha. Yang keempat, membentuk mindset wirausaha yang produktif, positif, dan mandiri. Jadi intinya motivasi adalah api kecil yang menjaga impian tetap menyala ketika badai datang. Kemudian selanjutnya model berwirausaha, ya. Beberapa model atau pendekatan dalam berwirausaha, diantaranya pertama ada opportunity based. Itu ciri-cirinya melihat peluang dan mengubahnya menjadi bisnis, ya. Contohnya startup teknologi, bisnis kuliner unik, ya, dan lain sebagainya. Kemudian necessity based, yaitu usaha karena kebutuhan ekonomi, ya. Contohnya pedagang kecil, usaha keluarga, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada social entrepreneurship. Itu tujuannya memberi, itu ciri utamanya adalah memiliki tujuan memberi dampak sosial positif, ya. Seperti bank mikro, usaha daur ulang sosial, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, intrapreneurship, ya. Itu ciri utamanya jiwa wirausaha dalam organisasi. Contohnya karyawan yang menciptakan inovasi internal. Kemudian selanjutnya karakteristik wirausahawan sukses. Ini menurut para ahli. Menurut para ahli ada beberapa karakteristik wirausahawan sukses. Di antaranya yang pertama, percaya diri, yaitu yakin dengan kemampuan diri sendiri. Kemudian yang kedua, kreatif dan inovatif, ya, atau mampu menciptakan hal baru atau memperbaiki yang ada. Dan yang ketiga, berani mengambil risiko terukur, ya, tidak gegabah tapi tidak takut gagal. Dan yang keempat, visioner, yaitu memiliki tujuan jangka panjang dan strategi yang jelas. Yang kelima, disiplin dan tekun, yaitu bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Dan yang keenam, mampu beradaptasi atau cepat menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Dan yang ketujuh itu
orientasi hasil ya, fokus pada pencapaian dan nilai tambahan. Itu karakteristik wirausahawan sukses menurut para ahli. Contoh-contoh ya, contoh-contoh para wirausahawan yang sukses yang terkenal itu seperti Nadiem Makarim ya, itu yang punya Gojek. Kemudian ada Susi Pujiastuti, kemudian ada Elon Musk ya. itu menunjukkan bahwa motivasi, karakter kuat, dan visi besar adalah fondasi utama keberhasilan usaha. Dan selanjutnya keterampilan dasar yang diperlukan dalam berwirausaha. Jadi berwirausaha itu tidak hanya soal ide, tetapi juga keterampilan praktis atau keterampilan dasar, antara lain keterampilan manajerial ya, itu mengelola sumber daya seperti uang, waktu, tenaga secara efisien. Contoh praktiknya itu menyusun rencana bisnis dan anggaran. Kemudian yang kedua keterampilan komunikasi ya, berkomunikasi dengan pelanggan, mitra, investor, dan lain sebagainya ya. Contoh praktiknya itu seperti negosiasi, promosi, dan pelayanan pelanggan. Dan yang ketiga keterampilan berpikir kreatif ya, yaitu bisa melahirkan ide-ide baru dan solusi unik ya. Contoh praktiknya membuat produk inovatif dari bahan yang sederhana. Kemudian yang keempat itu keterampilan kepemimpinan ya, itu mengarahkan dan memotivasi tim kerja ya. Contoh praktiknya ya bisa memberi teladan dan menginspirasi bawahan. Dan yang kelima itu keterampilan pemasaran, yaitu menganalisis pasar dan menjual produk dengan strategi tepat. Contoh praktiknya branding, media sosial, survei pelanggan ya, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada juga pengembangan keterampilan ya. Ada juga pengembangan keterampilan, diantaranya belajar dari pengalaman ya. Jadi pengalaman itu adalah guru terbaik ya. Kalau di sini juga kegagalan itu adalah guru terbaik karena memberikan kita banyak sekali pelajaran. Kemudian selanjutnya mengikuti pelatihan dan seminar. Nah, ini juga bisa menambah wawasan dan jejaring bisnis. Dan selanjutnya ada membangun komunitas atau membangun komunitas ya. Di sini bisa bertukar ide dan peluang dengan wirausahawan lain ya. Dan menerapkan inovasi terus-menerus ya. Itu dengan tidak berhenti beradaptasi dengan tren. Jadi wirausaha itu bukan hanya tentang mencari untung, tapi menciptakan peluang dan memberi manfaat. Jadi kemudian kesimpulannya, motivasi dalam kewirausahaan itu bukan sekedar semangat sesaat, tetapi energi yang berkelanjutan untuk menghadapi resiko, membangun kreativitas, dan mencapai keberhasilan. Seorang wirausahawan sejati itu tidak dilahirkan, ia dibentuk oleh tekad, latihan, dan motivasi yang kuat ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada banyak kekurangan dalam penyampaian atau dalam materi, saya pribadi mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.